Assalamualaikum Ananda. Kali ini kita lanjutkan lagi tentang tahapan yang kedua dari respirasi karbohidrat, yaitu yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua adalah reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan bagaimana setelah glikolisis menghasilkan dua asam pirufat. Lalu dua asam pirufat ini akan menuju ke membran luar dari organel mitokondria. Nah, disinilah mulai ada tahapan reaksi DO atau dekarboksilasi oksidatif yang akan mengubah dua asam pirufat menghasilkan dua asetil koenzim A dan 2 NADH dan 2 CO2. Kita akan buktikan nanti di reaksi berikutnya. Nah, selanjutnya, hasil dari 2 asetil koenzim A itu nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, jadi siklus Krebs ini ditemukan oleh ilmuwan Hans Krebs yang akhirnya meraih Nobel Medicine pada tahun 1953 karena menemukan siklus asam sitrat ini yang kemudian kita kenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, apa yang dihasilkan dari siklus Krebs ini? Nah, jadi ketika dua asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs dimulai dari oksaloasetat, dia akan menghasilkan nanti 6 NADH, kemudian menghasilkan 2 FADH dan 2 ATP serta 4 CO2. Maka di sini 6C dari glukosa itu sudah habis terbuang dari 2 karbon yang dilepaskan pada saat DO dan 4 pada saat siklus Krebs. Nah, kita mulai reaksinya dari DO atau dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya kita ke siklus Krebs. Kita mulai dari siklus yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Ini yang kedua ya. Jadi dimulai dari asam pirufat yang dihasilkan. Ini dia asam pirufat yang dihasilkan oleh oleh daur glikolisis. Ananda, ini itu menjadi 2 asam pirufat ya. Ini cuma hanya satu aja gitu, harusnya kan 2, dihasilkan 2 asam pirufat, tapi kita coba satu dulu ya kerja. Jadi 1 asam pirufat itu akan mengubah menjadi asetil koenzim A gitu. Jadi 2 karbonnya, 1 karbonnya itu lepas untuk mengeluar menjadi CO2. Pengubahan dari asam pirufat menjadi asetil koenzim A itu melepaskan sejumlah energi namanya NADH. Karena dihasilkannya adalah 2 asam pirufat, maka dihasilkannya menjadi 2 NADH dan 2 CO2 serta 2 asetil koenzim A. Selanjutnya kita ke siklus Krebs ya. Kita punya jembatan emasnya. Siklus Krebs mulai dari oksasi gitu. Oksasi dari kata oksal. Oksasi gitu kan. Sinya apa nih? Sitrat. Terus oksasi isositrat. Kemudian alfa ketemu. Alfa ketoglutarate. Oksasi isosi alfa ketemu suksinil. Nah, suksinil, namanya suksinil. Suksinat. Nah, suksinat kemudian menjadi fumarat. Marah. Nah, jadi malat. Marah apa? Oksa. Ya. Sebelum kita masuk ke siklus Krebs, ini kita kasih nomor dulu aja supaya mudah. Gitu ya. Kita kasih nomor dulu. Ini nomor 1 oksasi, nomor 2 gitu ya. Oksasi isosi nomor 3, alfa ketemu 4, oksinil nomor 5, suksinat nomor 6, fuma nomor 7, 8, oksa 1 lagi gitu ya. Jadi, nah selanjutnya kita perhatikan mana saja yang menghasilkan energi NADH. Nomor 1 NADH di sini
di mana di antara isositrik dan alfa keto. Berarti dari isosi berarti nomor 3 dan 4. Nah, saya pakai warna hijau. 3 dan 4 itu menghasilkan NADH dan CO2. Tuh, NH2 dan CO2. Gitu ya. Jadi di sini ada NADH dan CO2. Nah, mana lagi dihasilkan? Oh, dari alfa ketoglutat dan suksinil. Berarti dari sini ke sini tuh sama dihasilkan, yaitu NADH dan CO2. Mana lagi dihasilkan? Oh, ada ATP di sini, yaitu ATP di suksinil suksinat. Oh, ini suksinil suksinat. Nih ada ATP. Nah, saya pakai warna biru di sini. Jadi dari sini ke sini itu menghasilkan ATP. Nah, jadi biar mudah ngapalinnya. 56 itu ATP. Sedangkan mana lagi? Oh, FD itu di fumarat. Ketika menjadi fumarat, fuma. Ini enak lagi. Kenapa? Karena dia, saya pakai kuning ya. Nah, ini dia fuma FF. Nah, ada FF berarti FADH. Nah, paling gampang ngapain ini? Jadi dari suksinat ke fumarat itu menghasilkan FADH, sama-sama F gitu. Nah, terus mana lagi? Oh, ini ada satu lagi yaitu NADH. Terakhir ini dari malat ke oksa. Nah, malat ke oksa ini sama NADH saja. Nah, NADH saja. Sehingga siklus Krebs hasilnya, ini ya, ini hasil Krebs atau siklus Krebs gitu ya, itu adalah 6 NADH. Kenapa 6 NADH? Karena dari 3 dari 2 asetil koenzim A akan menghasilkan 6 NADH, kemudian menghasilkan 4 CO2, nih 4 CO2, 2 FADH dan 2 ATP gitu ya. Jadi kalau udah tahu gitu enak nih, kita tinggal mengaplikasikan. Jadi kita mulai dari 2 asetil koenzim A ya yang dihasilkan dari DO. Nah, jembatan emas kita mulai dari oksasi, berarti oksaloasetat yang 4C-nya itu lepas ya. Ini 2 karbon itu bergabung membentuk 6C, namanya sitrik asid atau asam sitrat. Kemudian isosi. Nah, ini isositrat. Kemudian dia berubah lagi menjadi alfa ketoglutarat, tapi melepaskan NADH dan CO2. Selanjutnya juga alfa ketoglutarat, suksinil mengubah menjadi suksinil, melepaskan sejumlah energi NADH dan CO2. Nah, gitu. Di nomor berapa tadi suksinil? Nomor 5 dan nomor 4 dan nomor 5 gitu kan, NADH. Ini dia dihasilkan. Jadi di sini harus hafal juga. Gitu kan. Kemudian suksinat paling gampang nih gitu kan, suksuk menghasilkan ATP, suksinil kemudian menjadi fumarat. Nah, ini gampang ngapalinnya, menjadi FF tuh yang saya FADH. Dari fumarat ke marah malik asid atau malat, menuju ke oksaloasetat kembali, melepaskan sejumlah energi namanya NADH. Karena dihasilkan tadi dari glikolisis ada 2 asam pirufat, maka di hasil DO menghasilkan 2 asetil koenzim A, maka seluruh reaksi ini hasilnya itu akan dikalikan 2 semua, sehingga hasil siklus Krebs itu menjadi 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH dan 2 ATP. Ananda, selanjutnya energi NADH dan FADH itu menuju ke transfer elektron.